semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Togatorok, mahasiswa aktif semester 4 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pemrograman linier, yaitu metode transportasi. Definisi metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang dibutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Data dalam metode ini mencakup yang pertama, tingkat penawaran di setiap sumber atau asal dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Yang kedua, biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Kemudian ada asumsi metode transportasi. Tujuan dari metode transportasi adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian sehingga biaya transportasi total dapat diminimalkan. Asumsi dasar dari metode ini adalah yang pertama, biaya transport pada sebuah rute adalah proporsional terhadap banyaknya unit barang yang dikirimkan. Unit transportasi atau unit barang yang dikirimkan bervariasi tergantung jenis barang yang dikirim. Dalam hal ini, satuannya harus konsisten. Nah, di sini juga ada metode pemecahan masalah. Yang pertama, tabel awal atau menentukan solusi variabel awal yang menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode WCR atau Northwest Corner Rule. Yang kedua, metode biaya terkecil. Yang ketiga, metode FAM, yaitu Vogel's Approximation Method. Nah, yang kedua menggunakan tabel optimum atau menentukan solusi variabel optimum. Ada menggunakan 2 metode, yaitu metode stepping stone atau batu loncatan. Yang kedua yaitu metode MODI atau modified distribution. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu metode WCR atau Northwest Corner Rule. Nah, di sini ada definisinya. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya, yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Yang kedua yaitu metode biaya terkecil. Nah, metode biaya terkecil merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biayanya. Yang ketiga yaitu metode FAM atau Vogel's Approximation Method. Nah, di sini ada definisinya, yaitu dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Aturannya, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilihlah yang dapat memindahkan barang paling banyak. Dari baris atau kolom yang dipilih pada dua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang kelima, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Atau ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi.
Nah, di sini ada bentuk matriks dari model transportasi, di mana A1 ini A2 sampai AM merupakan daerah asal sejumlah M. Nah, di sini ada T, yaitu tempat jumlah tujuan sejumlah N. Kemudian di sini ada AI, A1, A2 sampai AM. Nah, AM di sini yaitu ketersediaan barang yang diangkut dari asal M. Kemudian ada BN, yaitu permintaan barang sejumlah N tujuan. Kemudian XMN, yaitu jumlah barang yang akan diangkut dari AM ke TN. CMN, yaitu besarnya biaya transport untuk satu unit barang dari AM ke TN. Biaya transportasi yaitu CMN dikali XM. Jumlah permintaan sama dengan jumlah ketersediaan. Nah, untuk contoh soalnya yaitu seorang pedagang beras mempunyai 2 gudang di Tondano dan Tomohon yang masing-masing menyiapkan beras sebanyak 90-140 ton. Pedagang tersebut mempunyai daerah pemasaran di Koya, Perum, Tata Aran, dan Roong yang masing-masing membutuhkan beras sebanyak 40, 60, 80, dan 50 ton. Ongkos diangkut tiap ton beras dari Tondano ke Koya, Perum, Tata Aran, dan Roong masing-masing Rp15.000, Rp40.000, Rp30.000, dan Rp20.000. Ongkos angkut tiap ton beras dari Tomohon ke Koya, Perum, Tata Aran, dan Roong masing-masing Rp50.000, Rp45.000, Rp20.000, dan Rp65.000. Nah, dari kasus di atas ini, tentukan penyelesaian visible awal dengan menggunakan metode barat laut atau NWCR, metode biaya terkecil, dan FAM. Nah, di sini ada matriks model transportasi dari permasalahan di atas tadi atau contoh soal tadi. Nah, kotak warna biru ini merupakan biaya transportasi, yaitu biaya transportasi dari Tondano ke Koya yaitu Rp15.000, biaya transportasi dari Tomohon ke Koya yaitu Rp30.000, dan begitu juga sampai berikutnya. Nah, kita akan menentukan penyelesaian visible awal yang pertama menggunakan model MWCR atau metode barat laut. Nah, pada metode ini kita akan mengisi sel atau kotak yang dimulai dari ujung kiri atas yaitu 15. Nah, 15 ini kita akan selesaikan dulu. Nah, pada 15 ini yang dibutuhkan yaitu 40. Sedangkan kebutuhan persediaan pada A1 yaitu 90. Nah, kita akan mengisi semaksimal mungkin ke T1 yaitu 40. Sehingga untuk T1 sudah terpenuhi yaitu 40. Sedangkan persediaan di A1 masih ada sisanya yaitu 50. Kemudian setelah T1 terpenuhi, kita bergerak ke kotak sebelah kanannya yaitu di 40. Nah, pada T2 atau 40 yang dibutuhkan yaitu 60. Nah, sisa dari A1 yaitu 50. Kita isi saja ke 40 sebanyak 50. Berarti untuk A1 sudah terpenuhi. Karena 40 tambah 50 sama dengan 90. Kemudian karena di A1 sudah terpenuhi, kita bergerak ke kotak yang di bawah yaitu 45. Nah, pada A2 persediaannya 140. Sedangkan pada T2 yang dibutuhkan 60. Karena sudah diisi 50 pada kotak 40, maka kita hanya membutuhkan 10 lagi. Nah, kita isi dari 140 ini ke 45 sebanyak 10. Sehingga untuk T2 sudah terpenuhi. Dan untuk A2 masih memiliki sisa yaitu 130. Kemudian kita bergerak ke sebelah kanannya yaitu kotak 20. Nah, pada 20 ini yang dibutuhkan yaitu 80. Nah, kita isi sisa dari persediaan A2 ini yaitu sisa dari persediaan A2 tadi yaitu 130. Karena berkurang di sini karena sudah dikurangi 10.
sehingga kita isi sisa persediaan A2 ke T3 sebanyak 80, sehingga T3 sudah terpenuhi. Kemudian kita bergerak ke sebelah kanannya lagi, yaitu di T4 kotak 65. Nah, pada T4 ini yang dibutuhkan yaitu 50. Kita isi saja sisa dari persediaan A2 yaitu 50, sehingga T4 sudah terpenuhi dan A2 juga sudah terpenuhi. Sehingga biaya transportasi NWCR yaitu 40 dikali 15 ditambah 40 kali 50 ditambah 45 kali 10 ditambah 20 kali 80 ditambah 65 dikali 50, yaitu 600 ditambah 2000 ditambah 450 ditambah 1600 ditambah 3250. Hasilnya yaitu 7900. Jadi biaya transportasinya adalah 7.900.000 rupiah. Kemudian menggunakan model MBT yaitu metode biaya terendah. Nah, pengisian dimulai dari sel dengan biaya terkecil. Nah, kita lihat di sini pada kotak biru ini biaya yang paling kecil yaitu 15. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu yaitu 15 ini. Nah, kita isi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya pada kotak 15. Nah, yang dibutuhkan pada kotak 15 yaitu 40, sedangkan persediaannya itu 90. Nah, kita isi 40 ke T1, sehingga T1 sudah terpenuhi. Dan untuk persediaan A1 masih ada sisa yaitu sebesar 50. Kemudian kita cari untuk nilai yang paling kecil atau biaya terkecil lainnya, yaitu kita pilih 20. Nah, pada T4 yaitu terdapat pada T4. Nah, pada 20 ini atau T4 dibutuhkan yaitu 50. Nah, karena sisa dari A1 yaitu 50, kita isi ke kotak 20 sebanyak 50, sehingga untuk A1 sudah terpenuhi dan T4 juga sudah terpenuhi. Kemudian kita cari lagi biaya terkecil yaitu di kotak 20 pada T3. Nah, pada T3 yang dibutuhkan yaitu sebanyak 80, sedangkan persediaan dari A2 yaitu sebesar 140. Kita isi pada T3 yaitu sebanyak 80, sehingga T3 sudah terpenuhi, dan sisa dari A2 yaitu 140 dikurang 80 yaitu 60. Kemudian kita cari lagi yaitu 45, kotak 45. Nah, pada T2 atau kotak 45 dibutuhkan 60. Nah, kita masukkan saja atau kita isi saja ke kotak 45 ini sisa dari persediaan A2 yaitu 60, sehingga T2 sudah terpenuhi dan A2 juga sudah terpenuhi. Maka biaya transportasi MBT yaitu 15 kali 40 ditambah 45 kali 60 ditambah 20 kali 50 ditambah 20 kali 80, yaitu 600 ditambah 2.700 ditambah 1.000 ditambah 1.600, yang hasilnya yaitu 5.900. Jadi biaya transportasi MBT adalah 5.900.000. Metode yang ketiga yaitu metode PAM atau Vogel's Approximation Method. Nah, pada metode ini kita mencari selisih biaya terkecil dengan terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Nah, pada baris A1 yaitu 15 dan 20. Nah, selisih dari 20 dan 15 adalah 5. Dan untuk baris A2 yaitu 20 dengan 30. Selisih dari 20 dan 30 yaitu 10. Kemudian untuk kolom T1 yaitu selisih dari 30 dan 15 adalah
15. Kemudian untuk kolom kedua, selisih dari 45 dan 40 adalah 5. Untuk kolom ketiga, selisih dari 30 dan 20 yaitu 10. Selisih dari 65 dan 20 pada kolom keempat yaitu 45. Nah, kita akan memilih selisih yang paling besar yaitu 45. Berarti keempat ini yang akan kita isi dahulu atau kita selesaikan dahulu. Kita pilih biaya yang paling kecil yaitu di kolom atau di kotak 20. Nah, pada keempat dibutuhkan yaitu 50, sedangkan persediaan A1 yaitu 90. Nah, kita isi untuk keempat 50. Sehingga keempat sudah terpenuhi dan A1 masih memiliki sisa yaitu 40. Kemudian kita cari lagi selisihnya, yaitu untuk kolom T1 masih sama yaitu 15. Untuk kedua juga masih sama yaitu 45 dikurang 40 yaitu 5. Untuk ketiga selisihnya yaitu 10. Untuk keempat karena sudah terpenuhi maka tidak ada lagi. Kemudian untuk baris A1 yaitu selisih dari 30 dan 15 yaitu 15. Kemudian selisih dari 30 dan 20 pada baris A2 yaitu 10. Nah, pada selisih yang kedua ini kita cari selisih yang paling besar yaitu 15. Nah, yang terdapat pada A1 yaitu kolom 15. Nah, kita isi pertama atau kita selesaikan dulu yaitu pada baris A1. Nah, pertama-tama kita akan mengisi untuk yang 15. Nah, pada T1 kebutuhannya yaitu 40. Nah, di persediaan A1 sisanya yaitu 40. Kita isi ke T1 atau kotak 15 sebanyak 40. Sehingga T1 sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk yang 45. Nah, pada T2 atau pada kotak 45 yang dibutuhkan yaitu 60. Sedangkan persediaan A2 yaitu 140. Kita isi sebanyak-banyaknya ke T2 yaitu sebesar 60. Sehingga T2 sudah terpenuhi. Kemudian T3. Nah, pada T3 ini yang dibutuhkan yaitu 80. Kita isi sebanyak-banyaknya ke T3 yaitu 80. Sehingga T3 sudah terpenuhi dan baris A2 juga sudah terpenuhi. Maka biaya transportasi MOP yaitu 15 dikali 40 ditambah 45 kali 60 ditambah 20 kali 50 tambah 20 kali 80 sama dengan 600 ditambah 2700 ditambah 1000 ditambah 1600 sama dengan 5900. Jadi biaya transportasi PAM adalah 5.900.000. Maaf, di sini ada salah penulisan. Di sini aturannya yaitu PAM. Demikianlah video penjelasan tentang metode transportasi. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga bermanfaat.